Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2A. Berikut video kami dari kelompok 12 guna memenuhi tugas mata kuliah IPA SD 1 dengan dosen pengampu Ibu Dara Fitrah Dwi SPD MPD. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama saya Farhani Atsnia Wardah selaku moderator. Ratna Dewi. Saya Hairunisa Wardah. Saya Ilvan Sabawi. Saya Zihan Rahmayani. Langsung saja kita ke materi yang berjudul Piramida Ekologi berdasarkan ekosistem. Pengertian ekologi. Ekologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu ekologi. Ilmu ekologi memang pertama kali digunakan pada tahun 1869. Namun, ilmu ekologi pertama kali dikemukakan pada 1865 oleh Reiter. Saat itu, ekologi menjadi fokus dasar yang membedakannya dengan cabang ilmu biologi lainnya. Dalam bahasa Inggris, ekologi dikenal sebagai ekologi. Dilansir dari The Ecological Society of America, ilmu ekologi berusaha memahami pentingnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, termasuk manfaat ekosistem untuk makhluk hidup. Ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi meliputi individu atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Berikut penjelasannya. Organisme merupakan benda hidup atau makhluk hidup. Populasi merupakan kumpulan organisme yang sejenis dan hidup di suatu daerah tertentu. Komunitas merupakan kumpulan populasi dari berbagai jenis organisme yang berkumpul di suatu daerah tertentu. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, baik makhluk hidup ataupun yang tidak hidup, sehingga membentuk sistem ekologi. Biosfer merupakan lapisan bumi di mana ekosistem berada. Kira-kira letak biosfer mencakup 900 meter di atas permukaan bumi, beberapa meter di bawah permukaan tanah, dan beberapa ribu meter di bawah permukaan laut. Piramida ekologi. Piramida ekologi adalah gambaran susunan antar trofik, dapat disusun berdasarkan kepadatan populasi, berat, kering, maupun kemampuan menyimpan energi pada tiap trofik. Struktur trofik dapat disusun secara urut sesuai dengan hubungan makan dan dimakan antar trofik yang secara umum memperlihatkan bentuk kerucut atau piramid. Ekosistem, interaksi populasi, interaksi yang terjadi antar populasi, contohnya alveolopati yang terjadi pada rumput teki. Interaksi komunitas, setiap makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem akan berinteraksi, adanya hubungan timbal balik satu sama lain. Interaksi ekosistem, interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Interaksi dalam sebuah ekosistem digolongkan menjadi 5, di mana semuanya memiliki perannya masing-masing. Interaksinya adalah sebagai berikut: 1. Netral, 2. Predasi, 3. Simbiosis, 4. Antibiosis, 5. Kompetisi. Macam-macam ekosistem. Secara umum ada 3 macam ekosistem, yaitu ekosistem
ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Berikut ini rangkuman tentang macam-macam ekosistem seperti 1. Ekosistem darat. Ekosistem darat atau bioma merupakan daerah yang memiliki sifat iklim dan tempat berkumpulnya berbagai macam makhluk hidup dengan tingkat geografis yang sama. Berikut ini jenis-jenis ekosistem darat. Ekosistem bioma gurun terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Ekosistem padang rumput terdapat di wilayah atau daerah tropis hingga mempunyai iklim sedang. Ekosistem hutan hujan tropis terdapat di daerah yang memiliki iklim tropis, yakni negara atau daerah yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Ekosistem hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ekosistem taiga berada di wilayah atau daerah di antara daerah pemilik iklim subtropis dengan daerah yang memiliki iklim kutub. Ekosistem tundra berada di daerah terdingin yang ada di bumi seperti Antartika yang biasanya selama musim dingin tidak adanya cahaya matahari yang masuk. Ekosistem savana atau sabana berupa padang rumput dengan diselilingi oleh beberapa pohon serta berada di daerah yang memiliki iklim tropis, dapat dipengaruhi oleh arah angin. Ekosistem estuari merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur intertidal yang luas atau rawa garam. Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat dan daerah pasang surut. Kondisi ekosistem pantai sangat dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut air laut. Ekosistem sungai. Sungai adalah suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Air sungai dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Ekosistem terumbu karang adalah daerah neritik yang perairannya masih dapat ditembus matahari. Sering ditumbuhi suatu komunitas khusus berupa karang batu dan organisme-organisme tertentu. Ekosistem laut dalam. Yang dimaksud ekosistem laut dalam di sini adalah laut dengan kedalaman lebih dari 6.000 meter. Ekosistem ini tidak mendapat akses cahaya matahari yang cukup dan sangat gelap karena berada di kedalaman laut. Ekosistem buatan atau ekosistem artifisial adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi ekosistem buatan juga mencakup ekosistem yang terbentuk karena aktivitas atau usaha manusia dalam pengelolaan atau untuk mengadakan perubahan terhadap lahan. Contoh ekosistem buatan seperti bendungan, sawah irigasi, perkebunan sawit, hutan tanaman produksi, dan lain-lain. Dari materi yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwasannya ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi 2 kata. Yang pertama oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ruang lingkupnya meliputi organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Berdasarkan terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi 2. Yang pertama, ekosistem alami dan yang kedua, ekosistem buatan. Berdasarkan lokasinya, ekosistem juga terbagi menjadi 2. Yang pertama, ekosistem darat dan yang kedua, ekosistem air. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang diikuti perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain dalam tingkatan tertentu.
Hubungan antar rantai makanan tersebut membentuk susunan yang lebih kompleks yang disebut jaring-jaring makanan, sehingga rantai makanan dari produsen ke konsumen primer, ke konsumen sekunder, dan seterusnya. Perubahan bentuk dan energi ke bentuk energi lain disebut transformasi energi. Perpindahan energi dari satu tempat ke tempat lain disebut transfer atau aliran energi. Piramida ekologi merupakan gambaran yang menunjukkan hubungan struktur trofik dan fungsi trofik. Piramida ekologi dibedakan atas piramida jumlah, biomasa, dan energi. Baiklah, sekian video yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.